Dia punya kakak satu perempuan, gitu kan. Nah perempuan ini juga mungkin karena malu gitu ya, malu, maksudnya nggak bisa menerima keadaan gitu kan. Akhirnya dia kuper bro, si kakaknya ini gitu. Jadi akhirnya divonis sama dokter bahwa dia tuh stres berat lah gitu. Jadi di antara satu keluarga itu tuh hanya dialah yang boleh dibilang bisa menyadari dan bisa memahami, menerima kondisi saat itu. Akhirnya mereka jadi ngojek kan. Akhirnya si Benny jadi tukang ojek itu untuk kebutuhan hidup gitu. Tetap Untuk bertahan menghidupi ya. ya untuk menghidupi kakaknya. Nah, dari kisah itulah si Roni kayak nggak percaya gitu cerita itu gitu kan. Kok bisa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bisikan Hati, kita ketemu lagi di edisi yang terbaru nih. Kita sekarang berada di sebuah Alam, pegunungan ya, alam terbuka. alam terbuka. Iya, betul. Oke, ada kisah yang sangat menarik yang akan disampaikan oleh Bro Migo nih. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Benar nggak, Insya Bro? Allah, insya Allah. Oke, Insya Bro. Allah. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, apa wabarakatuh. kabar? Alhamdulillah baik, dan Baik cuaca ya. juga sangat cerah di pagi hari ini. Iya. Kira-kira Hmm. ada kisah menarik apa nih, Bro? Ya, jadi kisah ini cukup inspirasi ya, cerita yang penuh inspiratif lah gitu. Ada dua Yang sosok yang berbanding terbalik, bertolak belakang. bertolak belakang gitu. Jadi cerita ini tuh dimulai antara tahun 80-an gitu cerita ini. Di situ dikisahkan ini ada dua sahabat ya, dua sahabat Benny dan Roni gitu kan. Nah, Benny dan Roni adalah orang tuanya bekerja dalam suatu instansi yang sama. Nah, si Benny ini bapaknya adalah seorang kepala di era tahun 80 adalah seorang pimpinan itu sangat sangat jaya, Bro. Sangat jaya, sangat segani ya, sangat dihormati lah. Sementara bapaknya Roni ini hanya seorang bawahan gitu. Ya mungkin levelnya misalkan ada satu proyek, bapaknya Roni ini sebagai pekerja proyeknya gitu. Bapaknya Roni ini. Bapaknya Benny ini adalah pejabat tingginya. Kalau di level sekarang mungkin dirjennya ya, kalau dirjennya lah gitu. Tapi Berarti anaknya bersahabat ini. Ya oke. kebetulan bapaknya Benny ini adalah eh, di bidang proyek pembangunan gitu di satu instansi pemerintah yang membidangi proyek-proyek gitu bro. Bapaknya Roni ini sebagai timnya, tapi hanya sebagai level bawah gitu. Cuman memang Roni dan Benin bersahabat gitu, deket lah mereka deket, sahabat. Nah, dengan berjalannya waktu gitu kan, segala sesuatu kebutuhan dari si Benny ini terpenuhi. Mereka Gitu. satu sekolah. Satu sekolah dan bersahabat gitu kan. Eranya itu waktu itu orang naik motor itu udah mewah lah ya. Roni ini kalau misalkan berangkat sekolah itu dia eh, kadang jalan kaki dengan kondisi apa adanya lah ya. Karena levelnya kan udah level waktu itu lah ya, level bawah itu ya jauh, perbandingannya jauh banget. Kalau si Benny ini orang naik motor aja udah mewah gitu. Dia naik mobil dia sekolahnya itu. Nah, karena mereka bersahabat, seringlah mereka dijemput gitu si Roni ini kan. Dijemput. Pokoknya segala sesuatu kebutuhan dari si Benny ini selalu terpenuhi. Berbanding terbalik dengan si Roni. Untuk ibaratnya kalau untuk beli buku sekolah aja, itu bapaknya mesti ngutang-ngutang dulu gitu. Ini perjalanan dua anak manusia yang sangat apa namanya tuh, yang sangat berbanding terbalik kondisinya ya. Tapi si Roni ini anaknya cerdas, Bro. Ya. Roni anaknya cerdas, pintar gitu kan. Nah, si Benny ini karena bapaknya orang kaya, terpenuhi segala macam. Entah faktor karena kebutuhannya terpenuhi, jadi dia kalau untuk soal pelajaran dia agak malas-malesan gitu. Sampai suatu saat perjalannya waktu gitu ya, mereka lulus lah dari SMA gitu. Si Roni ini karena bapaknya orang biasa gitu kan, dia nggak bisa ngelanjutin nih ke perguruan tinggi gitu. Sementara si Ben ini karena duitnya banyak,
dan kebetulan dia pas-pasan juga dalam kecerdasannya gitu. Duitnya banyak tidak menjamin diterima di perguruan tinggi negeri. Waktu itu masih zamannya tuh si Penmaru gitu. Waktu itu si Penmaru itu dibatasin, begitu 3 kali nggak lolos, si Penmaru berarti selesai. Dia harus swasta gitu. Dia mencari karena 3 kali nggak lolos di apa namanya di perguruan tinggi negeri, aja dia larilah ke swasta gitu. Dan swasta yang manapun yang mahal dia penuhin sama orang tuanya. Malah daftar di Bandung, di Surabaya, di Semarang gitu. Pokoknya perguruan tinggi yang boleh dibilang itu yang saat itu tuh mewah gitu, perguruan tinggi yang bonafit gitu. Yang swasta ya, karena dia si Penmaru karena kekurangan kecerdasan aja kurang gitu, jadi nggak pernah diterima di perguruan tinggi negerinya gitu. Suatu ketika itu mereka terpisah, begitu udah SMA terpisah. Beni ini kuliah di swasta yang termahal lah, di salah satu kota di Bandung waktu itu. Kuliah mereka udah lama terpisah nih, dua sahabat ini gitu, dengan kesibukan masing-masing. Sampai pada suatu saat Beni ini tuh di tengah jalan tuh di DO dari suatu perguruan tinggi itu. Karena bapaknya kaya, berada gitu kan. Carilah perguruan tinggi lagi yang lain. Dan selama ini tuh di perguruan tinggi swasta manapun tuh selalu di DO gitu. Di DO-nya yaitu tadi udah kecerdasannya kurang, malas iya, duitnya banyak kan. Jadi ogah-ogahan gitu kalau kuliah tuh. Berhenti lagi sampai berapa kali perguruan tinggi gitu. Pokoknya intinya sampai dia nggak pernah lulus lah di suatu perguruan tinggi gitu, nggak pernah lulus. Nah sementara si Roni kebalikan, di tahun-tahun pertama dia nggak diterima di Penmaru sampai 3 kali, dia nggak diterima juga, meskipun dia ada apa namanya itu ada kecerdasan tapi mungkin hokinya makin kurang gitu kan. Di samping itu orang tuanya juga pas-pasan gitu. Sampai artinya dia itu ikut namanya program beasiswa gitu. Program beasiswa perguruan tinggi gitu istilahnya kan. Diterimalah di suatu perguruan tinggi swasta gitu. Nah ini udah lama nih mereka berdua nggak kontak gitu. Nggak kontak. Benny dengan gayanya sendiri dan kesibukannya sendiri, Roni juga dengan fokus tanggung jawabnya sebagai mahasiswa yang dapat beasiswa gitu. Hanya pada saat udah sekian tahun nggak ketemu, jadiin acara suatu reuni kan, reuni sekolah SMA gitu. Nah si Roni ini kan cari nih Benny mana gitu kan, kok nggak ikut gitu kan, carilah ya semua bilang udah nggak kontak udah hilang lah gitu. Dan udah di era reuni itu kan sudah ada handphone ya, udah ada handphone. Dan handphone itu juga waktu itu bukan handphone ya, maksudnya kayak SMS lah gitu. Yeah. Cari, intinya nggak ketemu lah. Suatu saat si Roni ini bilang gitu kan, nyari-nyari lah. Si Roni ini posisinya udah bekerja di suatu perusahaan bro. Si Roni itu kan udah sekian lama ya nggak ketemu lah gitu. Pas ada pertemuan itu nasibnya udah berbeda gitu. Roni nggak ngerti nasibnya si Benny kayak apa. Di pikiran Roni dia orang kaya kan, pasti hidupnya enak lah gitu kan. Kuliah juga pasti bisa lah kemana-mana gitu. Sementara Roni harus bertanggung jawab dengan beasiswanya kan. Sampainya dia dikirim ke Jepang juga tuh si Roni tuh, karena dapat beasiswa kan. Pokoknya dia kecerdasannya berprestasi lah gitu. Nah pas reuni itu nyari Benny nggak ketemu, dia cari kontak Benny di mana gitu. Lama akhirnya nggak ketemu bro. Sampai akhirnya suatu saat itu si Roni ini ada satu kerjaan gitu di daerahnya itu. Di perguruan di SMA-nya dulu lah ya, maksudnya di kota SMA-nya dulu itu. Nggak ketemu, nggak kerasa lah gitu kan. Ngojek lah mereka tuh dari pas begitu turun dari kereta api, dia naik ojek tuh ke tempat pekerjaannya si yang ditugaskan gitu. Nah pas naik ojek itu, pas di pangkalan itu bro, dia melihat ini, kok ada wajah mirip-mirip kayak Benny gitu kan. Dia tepis lah, nggak mungkin lah Benny ada di situ posisinya gitu kan. Melihat dari backgroundnya dulu kan, wah lainnya belum pakai boro-boro motor ya, dia udah pakai mobil gitu kan.
segala kebutuhan terpenuhi gitu. Tapi kok dilihat sampai dia bolak-balik nengok tuh pas naik ojek. Nah pas naik ojek ceritalah sama tukang ojeknya nih, cerita bahwa tadi itu yang di pangkalan itu siapa namanya katanya kan. Oh yang mana pak katanya kan. Itu tadi loh yang pas saya naik dia ada di posisi di pojok paling ujung katanya. Oh iya pak itu lagi nunggu giliran. Kalau di sini kan kita kan masuk masuk satu kayak kayak apa kayak pembatas gitu kan. Berurut lah ya. Ya jadi berurut gitu kan. Siapa yang mau di depan ya berarti narik, depan narik. Pas dia narik, oh itu Pak Beni namanya. Wah, dia udah kacau nih. Dalam perjalanan dia mikir, bener gitu. Kalau itu Beni gitu kan. Sampai di pekerjaan di tempat kerjanya dia itu lagi ngerjain proyek itu. Dia masih mikir gitu. Wah, kayak nggak mungkin lah kalau Beni kayak gitu kan. Di pikirannya dia nggak apa ya bro, nggak akan percaya lah kalau kondisi Beni, kalau itu benar-benar Beni gitu kan. Roni ini kan ketika mau sampai di tempat apa tempat kerjanya itu, dia minta kasih tahu sama dia, saya besok ke situ lagi lah, tolong jemput lagi besok saya ke sini. Saya mau bener nggak itu temen kata beliau gitu. Pas besoknya itu dijemput lah si Roni ini kan sama si ojek yang kemarin nganter gitu ke pangkalan bro, pangkalan yang deket stasiun kereta api kan, datang ke situ. Dia sengaja duduk di situ di salah satu kafe sambil nunggu kan. Tapi dia udah bilang nih sama yang si siapa, sama si tukang ojek itu, katanya, Mas nanti kalau yang Beni itu datang kasih tahu ya, ditungguin saya di sini gitu. Dan ternyata betul bro, setelah nggak berapa lama datanglah si Beni itu kan sesuai dengan urutan, kasih tahu katanya. Itu ditungguin sama temen tuh di kafe. Temen siapa ya katanya? Ah datang aja lah ke sana. Ketemu bro, mereka ada di kafe itu kan. Ngobrol nih, maksudnya si Beni juga lihat itu Roni gitu wajahnya kan. Nggak, ya namanya bersahabat kan pasti nggak mungkin lah mereka lupa. Langsung bilang gitu, Beni bukan katanya. Iya, itu Roni katanya kan. Iya. Wah di situ tuh ada namanya satu ketegangan sikap ya. Ya artinya kaget semua gitu dengan penampilan Roni yang sudah jadi pejabat gitu kan. Dan lihat si Beni udah pakai apa bro, jaket ojek gitu kan. Wah di situ kaget kan, waduh kok bisa kayak gitu ceritanya gitu kan. Akhirnya mereka sampaikan bahwa kisahnya lah ya, kisahnya si Beni cerita gitu bahwa begitu ayah saya pensiun katanya kan, itu barang apa kekayaan itu lama-lama habis gitu. Nah, ditanya kok bisa kayak gitu ceritanya gimana gitu. Ya namanya di proyek itu kan tidak terlepas dari apa namanya bro, suap menyuap ya gitu. Nah untuk yang nyuap itu kan duit negara juga, kalau bahasa sekarang mungkin korupsi lah ya. Tapi di era itu kan nggak ada kata-kata korupsi kan, adanya tuh uang pelicin lah istilahnya gitu. Ternyata tuh setelah dicek BPK atau Badan Keuangan itu di audit gitu ya, ternyata bapaknya Beni ini terkena gitu, terkena kasus kalau bahasa sekarang mungkin korupsi lah ya, kasus korupsi. Disita semua tuh bro kekayaannya, disita semua, akhirnya berbaliklah itu yang namanya kehidupan gitu ya. Si Beni itu akhirnya kontrak lah dengan keluarganya. Ibunya nggak terima dengan kondisi kayak gitu, sakit, meninggal, gitu kan. Terus papanya juga mungkin karena sudah zaman waktu itu kan 80-an itu istilah korupsi itu nggak ada yang namanya hukuman yang fatal gitu ya. Hukumannya paling udah dikeluarin aja gitu, diberhentikan dari posisi kerjaan gitu. Ya udah, yang penting itu harta disita semua, dia dikeluarin gitu. Ya jangan ngelamun lah, hanya meninggal juga bapaknya. Tinggal dia nih, dia punya kakak satu perempuan, gitu kan. Nah perempuan ini juga mungkin karena malu gitu ya, malu, maksudnya nggak bisa menerima keadaan gitu kan. Akhirnya dia kuper bro, si kakaknya ini gitu. Jadi akhirnya divonis sama dokter bahwa dia tuh stres berat lah gitu, dan kondisi yang kayak gitu. Dan hanya dia nih, si Beni ini yang boleh dibilang agak menerima keadaan gitu. Nah dulu ini Beni kan juga
karena memang dia berteman sama Roni kan, jadi mungkin sering dikasih masukan gitu kan. Jadi di antara satu keluarga itu tuh hanya dialah yang boleh dibilang bisa menyadari dan bisa memahami, menerima kondisi saat itu. Akhirnya mereka jadi ngojek kan, akhirnya si Benny jadi tukang ojek itu untuk kebutuhan hidup gitu. Tetap Untuk menghidupi, bertahan ya. ya untuk menghidupi kakaknya. Karena kakaknya stres berat, akhirnya mereka kan nggak kawin-kawin nih si kakaknya kan. Nah dari kisah itulah si Roni kayak nggak percaya gitu cerita itu gitu kan. Kok bisa gitu. Sementara si Roni bilang bahwa bulan depan saya akan dipindahkan ke kota sini untuk mengisi posisi yang dulu bapaknya dia. Oh. Posisi apa jabatan ya, pejabat di situ gitu. Jadi kepala kayak dirjen apa proyek-proyek gitulah, kayak mungkin pembangunan gitu kan. Yang benar katanya itu. Iya katanya. Jadi saya nih sekarang ini datang sini tidak ditugaskan oleh pusat gitu, ya untuk adaptasi dulu gitu. Nah dari kisah itu bro, mereka tuh yang artinya itu yang tidak disangka ya dalam kehidupan mereka gitu. Yang dulu bapaknya adalah seorang pejabat yang punya anak, berteman dengan si Roni. Roni ini adalah anak bawahannya. Tapi ketika sudah dewasa, berbalik gitu. Si Benny ini akhirnya ikutlah sama si Roni ini. Jadi posisinya kayak posisi bapaknya Roni dulu. Si anaknya si Benny ini kan. Roni jadi pimpinan di situ kan. Tapi ya itu tadi sebenarnya Roni nggak mau lah ya, nggak mau, maksudnya sahabat kok jadi paling bawah. Tapi kadang-kadang kondisi dia kuliahnya nggak bener gitu kan. Ijazahnya juga cuma ijazah SMA, zaman dulu kan ijazah itu kan penting bro. Daripada ngojek mungkin ya. Iya, ya udahlah daripada ngojek nggak apa-apa gitu. Akhirnya mereka berpikir bersahabat boleh lah, tapi kalau dalam kerjaan mah tetap profesional gitu. Jadi dari kisah ini bro, bisa kita ambil kesimpulan, pesan moralnya itu bahwa kekayaan orang tua itu tidak menjamin masa depan anak, gitu kan. Apalagi kekayaan yang itu yang didapat dari hasil yang Nggak bener ya. ya kayak tadi misalkan suap penyuap lah gitu kan. Kalau istilahnya mungkin dalam zaman dulu itu mungkin pelicit lah gitu kan, untuk memuluskan proyek segala macam gitu. Karena uang yang mereka dapat itu adalah uang-uang yang mungkin ada yang bisa menyakiti orang lain kan. Nah dari Berkah. situ ya kalau kita bicara mungkin tidak ada keberkahan gitu. Akhirnya buat keluarga sendiri pun kan mungkin tidak, karena tidak ada keberkahan ya, akhirnya begitu tuh. Jadi sementara si Roni ini yang orang biasa apa adanya, bahkan kuliah aja dia mengandalkan beasiswa gitu. Yang pertanggungjawabannya kan berat ya kalau namanya beasiswa kan. Kalau dia tidak sesuai dengan kriteria atau nilainya di bawah itu kan dia udah nggak dapat beasiswa, stop kan, berarti nggak lanjut gitu. Pertanggungjawabannya kan begitu, kalau dapat beasiswa kan harus dipertahankan nih dengan nilai harus segini terus nih, kalau bisa lebih gitu. Kalau di bawah ini selesai beasiswa gitu. Ya mungkin kalau dari cerita apa namanya itu kisah hidupnya mungkin lebih berkelok-keloknya lebih ke Roninya ya. Ini lebih mulus nih gitu. Tapi pada satu finishnya gitu. Nah ini terbalik gitu. Jadi pesan moralnya di situ, bro. Karena anak itu juga pasti punya masa depan sendiri yang dibentuk oleh diri dia sendiri. Ya masih bersyukur artinya dari keluarga itu, dari empat keluarga itu, 3 kan bisa menerima gitu kan, tidak bisa menerima kan, bapaknya, ibunya, kakaknya gitu kan. Dan dia masih mending lah gitu, dia masih bisa menerima gitu. Meskipun akhirnya dengan posisi yang mau nggak mau ya, dia harus di posisi bawah seperti bapaknya Roni dulu gitu. Jadi itu bro, jadi ada satu kisah yang mungkin bisa saya sampaikan ke sobat bisikan hati ya, apa ya, menjadi pelajaran lah ya buat kita nih yang masih, misalkan buat yang masih muda nih ya, yang orang tuanya pada kaya gitu ya. Udahlah, kehidupan itu bisa 180 derajat Ya. terbalik kok gitu. Terus buat teman-teman atau sobat bisikan hati yang mungkin orang tuanya pas-pasan, jangan kecil hati gitu. Tetap semangat bahwa nasib itu pasti ditentukan oleh Allah ya, tapi dengan usaha gitu loh. Ya artinya Allah Maha Adil gitu. Tidak semua anaknya orang kaya itu akan sukses. Ya. Dan tidak semua anaknya orang miskin itu akan menderita gitu. Ya. Meskipun ada juga gitu ya yang begitu, tapi tidak semua gitu. Jadi mungkin itu bro yang bisa saya sampaikan gitu.
sahabat bisikan hati, itulah tadi satu kisah yang sangat menginspirasi kita semua ya untuk Mudah-mudahan, amin. terutama anak-anak muda nih. Mudah-mudahan banyak hal-hal positif yang bisa diambil, buang yang negatifnya, tapi kita ambil inti-intinya Ya. untuk sebagai pegangan kita dalam berproses menuju ke kehidupan Ya, yang tentunya lebih baik nantinya. betul, betul. Oke, terima kasih Bang Migo ya. Oke, sama-sama. Dan terima kasih juga buat semuanya nih. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini. Ya, Semoga bermanfaat buat kita semua. amin, amin. Kita ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.